rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur. Umar bin As setelah masjid dibangun, kalimat pertama yang berkumandang di Afrika Utara, negeri tertua penuh dengan peradaban, tempat Fir'aun berkuasa. Hari itu kalimat yang berkumandang menggelegar di atas bumi Afrika, Allahu Akbar. Setelah nama Allah, maka nama Nabi yang paling mulia. Tidak ada alam semesta kalau tidak ada dia, tidak ada surga, tidak ada aras kalau bukan karena dia. Maka kalimat yang paling tinggi setelah Allah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak ada yang lebih hebat daripada itu. Kalimat yang paling tinggi adalah seruan azan. Binatang yang paling rendah, paling hina, paling kotor, paling najis adalah anjing. Lalu bagaimana mungkin bisa tersilap dan tersalah mengumpamakan azan dengan anjing? Maka sesuatu yang tidak mungkin masuk di akal manusia. Itulah mengapa sebelum melangkah kaki kita katakan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dari bumi Lancang Kuning aku akan pergi ke bumi Pasundan. Aku akan menemui saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Kulangkahkan kakiku atas namamu ya Allah. Yang akan kusampaikan adalah kalammu ya Allah. Yang akan kuceritakan adalah sabda Rasulmu ya Allah. Jangan sampai aku salah ucap, salah kata. Kita selalu berdoa meminta bimbingan Allah. Sampai-sampai sebelum membaca Al-Quran pun tetap dikatakan, fa idza qara'tal Qur'an, kalau kau mau baca Quran, fasta'idz billah, minta lindung kepada Allah. Supaya apa? Jangan salah faham, jangan salah pikir, jangan salah omong. Karena tidak akan mungkin terjadi menurut akal logika manusia seruan yang tinggi, yang hebat, yang gagah perkasa ketika anak manusia lahir. Pertama kali matanya melihat dunia, yang dibisikkan ayahnya pertama kali ke telinganya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Dan di saat ayah akan mati, meregang nyawa, tatapan yang terakhir dia lihat adalah tatapan anak lelakinya yang dulu menatapnya pertama kali lahir ke dunia. Suara yang ingin dia dengarkan adalah suara anak lelakinya yang dulu dia azankan saat lahir ke dunia. Maka kalimat yang dia bisikkan ke telinga ayahnya adalah la ilaha illallah. Itulah mengapa kita rindu pada kalimat itu. Kemanapun kita pergi, ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, kita akan melihat jam dan akan bertanya, mengapa azan belum berkumandang? Mana kalimat-kalimat itu? Sampai masanya nanti kau akan terbujur kaku di ruang ICU. Di saat itu anak menantu sibuk dengan dunianya, kau sendirian di dalam tempat yang sepi di tengah keramaian. Dunia masih hiruk pikuk. Tapi saat itu sayup-sayup suara azan berkumandang dari menara masjid, mencuri-curi masuk ke tepi jendela yang tertutup rapat. Tapi karena mikrofonnya masih keras, dia masih masuk ke ruang ICU. Hayya 'alas shalah. Saat itulah kau baru meneteskan air mata dan berkata, la haula wala quwwata illa billah. Tapi apakah di zaman kita nanti masih ada suara itu masuk ke telinga kita? Tergantung apa yang kita lakukan hari ini. UAS, bila ada pejabat orang kaya terganggu dengan suara azan, maka diruqyah.
Sebuah potongan video ceramah Ustadz Abdul Somad ramai di media sosial. Dalam video itu, Ustadz Abdul Somad berbicara soal orang yang tidak suka dengan suara azan. Adapun video itu ramai disebar oleh netizen usai pernyataan Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qaumas. Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa yang tidak suka mendengar azan adalah setan. Bunyi azan itu apa? Lafaz Allah kan? Yang terganggu dengan lafaz Allah itu setan, kata Abdul Somad. Dia mengatakan jika orang merasakan terganggu dengar suara azan, maka dia perlu mendapat pengobatan berupa ruqyah agar setan di dalam dirinya bisa keluar. Kumpulkan se-Indonesia berapa anggota DPRD, pejabat orang kaya yang terganggu mendengar suara azan, diadakan ruqyah. UAS bila ada pejabat orang kaya terganggu dengan suara azan, maka diruqyah. Sebuah potongan video ceramah Ustadz Abdul Somad ramai di media sosial. Dalam video itu, Ustadz Abdul Somad berbicara soal orang yang tidak suka dengan suara azan. Adapun video itu ramai disebar oleh netizen usai pernyataan Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qaumas. Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa yang tidak suka mendengar azan adalah setan. Bunyi azan itu apa? Lafaz Allah kan? Yang terganggu dengan lafaz Allah itu setan, kata Abdul Somad. Dia mengatakan jika orang merasakan terganggu dengar suara azan, maka dia perlu mendapat pengobatan berupa ruqyah agar setan di dalam dirinya bisa keluar. Kumpulkan se-Indonesia berapa anggota DPRD, pejabat orang kaya yang terganggu mendengar suara azan, diadakan ruqyah massal. Tungkasnya, UAS bila ada pejabat orang kaya terganggu dengan suara azan, maka diruqyah. Sebuah potongan video ceramah Ustadz Abdul Somad ramai di media sosial. Dalam video itu, Ustadz Abdul Somad berbicara soal orang yang tidak suka dengan suara azan. Adapun video itu ramai disebar oleh netizen usai pernyataan Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qaumas. Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa yang tidak suka mendengar azan adalah setan. Bunyi azan itu apa? Lafaz Allah kan? Yang terganggu dengan lafaz Allah itu setan, kata Abdul Somad. Dia mengatakan jika orang merasakan terganggu dengar suara azan, maka dia perlu mendapat pengobatan berupa ruqyah agar setan di dalam dirinya bisa keluar. Kumpulkan se-Indonesia berapa anggota DPRD, pejabat orang kaya yang terganggu mendengar suara azan, diadakan ruqyah massal. Tungkasnya, UAS bila ada pejabat orang kaya terganggu dengan suara azan, maka diruqyah. Sebuah potongan video ceramah Ustadz Abdul Somad ramai di